Tahukah kalian bahwa asam klorida atau HCl dapat digunakan sebagai pembersih porselen? Hal ini disebabkan asam klorida bersifat korosif sehingga dapat menghilangkan kerak pada porselen. Dapatkah kalian menentukan konsentrasi asam klorida yang digunakan pada pembersih porselen? Konsentrasi dari larutan asam atau basa dapat diketahui dengan menggunakan metode titrasi asam basa. Metode ini adalah metode analisis untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa melalui reaksi penetralan. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengetahui konsentrasi larutan dalam satuan molar ataupun mol. Bagaimana cara melakukan titrasi asam basa? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Titrasi asam basa adalah metode penting yang banyak digunakan dalam analisis kimia untuk menentukan konsentrasi asam atau basa melalui reaksi netralisasi. Dalam titrasi asam basa, kita akan mengenal beberapa istilah sebagai berikut. Titran adalah zat asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya dan digunakan untuk menitrasi larutan asam atau basa yang ingin ditentukan konsentrasinya. Titrat adalah zat asam atau basa yang ingin ditentukan konsentrasinya. Titran diletakkan dalam buret volumetrik, sedangkan titrat diletakkan dalam labu Erlenmeyer sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut. Berdasarkan ilustrasi titrasi asam basa, titran yang berada dalam buret adalah larutan asam atau basa yang telah diketahui konsentrasi dan volumenya. Sementara itu, titrat yang berada dalam labu Erlenmeyer adalah larutan asam atau basa yang belum diketahui konsentrasinya, tetapi volumenya telah diketahui. Dengan demikian, kita dapat menentukan konsentrasi dari titrat dengan menambahkan titran tetes per tetes, atau 1 tetes sama dengan 0,05 ml hingga reaksi berakhir. Untuk mengetahui banyaknya titran yang ditambahkan ke dalam titrat, kita dapat menghitung selisih dari volume titran sebelum ditambahkan ke dalam titrat, dan volume titran setelah ditambahkan ke dalam titrat dengan mengamati angka pada kolom buret. Penambahan titran ke dalam titrat dilakukan hingga mencapai titik ekuivalen, yaitu titik ketika asam dan basa habis bereaksi karena jumlah mol asam dalam larutan tersebut sama dengan jumlah mol basa. Titik ekuivalen dapat ditentukan dengan menambahkan indikator buatan berwujud cair sebanyak 1 hingga 3 tetes ke dalam titrat. Sehingga, ketika titik ekuivalen tercapai, indikator dalam titrat tersebut mampu memberikan perubahan warna di sekitar titik ekuivalen. Adapun titik tempat terjadinya perubahan warna indikator disebut titik akhir titrasi. Besar kecilnya kesalahan titrasi ditentukan oleh pemilihan indikator. Jika indikator yang digunakan tepat, kesalahan titrasi dapat dihindari. Oleh karena itu, penting untuk menentukan indikator buatan yang sesuai dengan perubahan trayek pH selama proses titrasi terjadi.
Kita telah mempelajari cara melakukan titrasi secara umum. Dengan demikian, jika kita ingin menentukan konsentrasi dari suatu larutan asam dengan titrasi asam basa, larutan asam tersebut berperan sebagai titrat dan diletakkan dalam labu Erlenmeyer. Sementara itu, larutan basa yang berperan sebagai titran diletakkan dalam buret volumetrik. Dalam larutan asam, perlu ditambahkan beberapa tetes indikator asam basa, yaitu 1-3 tetes. Selanjutnya, titrasi dilakukan dengan meneteskan larutan basa tetes per tetes hingga tampak perubahan warna pada larutan asam dalam labu Erlenmeyer ketika larutan dikocok. Ketika perubahan warna tercapai, hentikan proses titrasi karena titik akhir titrasi dan titik ekuivalen telah tercapai. Karena mol larutan asam dan basa ketika titik ekuivalen tercapai sama besar, konsentrasi larutan asam dapat diketahui dengan cara berikut. V asam dikali M asam dikali A sama dengan V basa dikali M basa dikali B. Variabel A adalah valensi asam yang menunjukkan banyaknya ion hidrogen yang dihasilkan ketika terjadi proses ionisasi larutan asam dalam air. Variabel B adalah valensi basa yang menunjukkan banyaknya ion hidroksida yang dihasilkan ketika terjadi proses ionisasi larutan basa dalam air. Untuk lebih memahami rumus titrasi asam basa, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal: suatu larutan basa barium hidroksida sebanyak 20 ml dititrasi dengan 40 ml larutan asam klorida 0,2 molar. Tentukan konsentrasi larutan basa barium hidroksida. Valensi basa atau B dari barium hidroksida adalah 2, karena senyawa barium hidroksida mampu menghasilkan 2 ion hidroksida ketika terjadi proses ionisasi dalam air. Valensi asam atau A dari asam klorida adalah 1, karena asam klorida mampu menghasilkan 1 ion hidrogen ketika terjadi proses ionisasi dalam air. Dengan demikian, konsentrasi barium hidroksida dapat ditentukan dengan cara berikut. V asam klorida dikali M asam klorida dikali A sama dengan V barium hidroksida dikali M barium hidroksida dikali B. M barium hidroksida sama dengan V asam klorida dikali M asam klorida dikali A dibagi V barium hidroksida dikali B. M barium hidroksida sama dengan 0,04 liter dikali 0,2 molar dikali 1 dibagi 0,02 liter dikali 2. M barium hidroksida sama dengan 0,008 mol dibagi 0,04 liter. M barium hidroksida sama dengan 0,2 molar. Dengan demikian, konsentrasi larutan basa barium hidroksida adalah 0,2 molar. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, titrasi asam basa adalah metode penting yang banyak digunakan dalam analisis kimia untuk menentukan konsentrasi asam atau basa melalui reaksi netralisasi. Kedua,
Titran adalah zat asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya dan digunakan untuk menitrasi larutan asam atau basa yang ingin ditentukan konsentrasinya. Ketiga, titrat adalah zat asam atau basa yang ingin ditentukan konsentrasinya. Keempat, penentuan konsentrasi dari titrat dapat dilakukan dengan menambahkan titran tetes per tetes hingga reaksi mencapai titik ekuivalennya yang ditandai dengan perubahan warna indikator asam basa di dalam titrat. Kelima, titik ekuivalen menunjukkan bahwa jumlah mol asam dan basa adalah ekuivalen atau sama besar. Keenam, titik akhir titrasi adalah titik tempat terjadinya perubahan warna indikator. Ketujuh, rumus titrasi adalah sebagai berikut.